Aku pribadi coba ditelisik lagi, coba dilihat lagi, diinternalisasi lagi, jangan sampai ternyata ini semua dari akar yang salah. Kayak misalkan orang feminis itu kan narasinya bagus-bagus. Aku kemarin baru nyampein, apa hal yang paling ngeri menurutku di dunia? Yang paling ngeri di dunia, antum? Nah, menurutku kira-kira apa yang paling ngeri di dunia? Apa? Ustadz Felix paling mengeri kalau kita ngomongin materi ya, selain agama ya. Enggak, bukan agama betul. Selain agama, ya kehilangan anak lah. Betul, tapi ada yang lebih parah daripada Alila nikah sama orang yang salah. Yang lebih parah daripada kehilangan anak adalah anak jadi musuh. Oh ya. Dikala Itu lanjutannya, abis nikah salah jadi musuh. Betul. Iya. Dan itu Sampai anaknya hilang, nikah sama orang lain terus jadi musuh. Itu nyambung semua sebenarnya gitu. Luar biasa. Mempengaruhi adiknya jadi musuh juga. Koalisi. Iya. Dan itu akhirnya membuat, jadi musuh itu karena hilang kepercayaan. Nah, itu membuat aku akhirnya bilang gini, mendingan aku nggak usah punya anak. Paham nggak maksudku? Iya. Jadi artinya kalau aku melihat, aku mikirnya gitu dan fokusnya begitu, aku akan bilang, ya sama seperti orang-orang kafir, ketika dia kemudian ngelihat akhirat, ya laitani kuntu turaba. Mendingan aku cuma tanah aja. Nah, iya. Mendingan aku gak usah dilahirin. Kalau Bahkan ada, gitu. Kalau ada argumentasi begini gimana? Ustadz bilang misalkan, untuk itulah kenapa ada Islam. Untuk membuat kita punya tujuan yang bisa kita capai. Terus ada orang ngomong, nah tadi banyak anak nabi nggak beres. Nah, udah jelas nabi. Itulah karena kamu bukan nabi. Jadi kamu nggak bisa mengharapkan yang kayak gitu juga. Itu ujian setingkat nabi. Karena nabi itu bisa memberikan, nabi itu punya satu load lebih banyak daripada orang-orang lain, maka dia diuji dengan cara seperti itu. Artinya kalau pada kasus umumnya orang yang mendidik anaknya dengan Islam yang baik, lingkungan yang baik harusnya jadi harusnya. Artinya kalau kita lihat gini ya, manusia itu senantiasa dikasih oleh Allah sebuah kayak kewajiban dia dan dikasih kemudian kayak hak dia. Contoh misalnya ya, kalau kita berbicara tentang kewajiban dia, ya dia harus melakukan segala sesuatu yang paling maksimal. Iya. Tapi kalau dia berbicara tentang hak dia adalah termasuk diatur oleh Allah. Maka kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang ketika itu dia sudah melakukan semaksimal yang dia bisa, tapi tetap saja yang dia harapkan tidak tercapai. Itu yang dimaksud dengan ujian Allah terhadap dia. Dan ini kejadian para nabi. Nah, kalau aku lanjutin yang tadi. Untung nabi udah nggak ada ya. Nabi sudah nggak ada. Kalau nabi masih ada, terus ternyata naudzubillah anak kita musuhin kita jadi mikir jangan-jangan aku nabi. Betul. Jadi tanda-tanda nabi ya. Iya, ujiannya seperti nabi. Padahal. Kalau dengan pendekatan yang sekarang berkembang nih, disebutkan zaman ini nih, era ini sebagai the ages of overthinking katanya. Jadi itu yang nyebut siapa? Ini anak-anak stoik itu. Anak-anak stoik, iya. Katanya sekarang itu kita berada di era overthinking. Nah, apakah fenomena child free itu sebenarnya secara personal itu bagian dari fenomena overthinking gitu. Jadi dia udah ngebayangin sesuatu yang berat, dia khawatir dengan masa depan, dia khawatir dengan ini dan itu sehingga udahlah mendingan enggak gitu. Dimana kalau kita lihat juga kan overthinking ini kan obatnya pengetahuan kan dan tujuan yang ngebimbing dia mencapai satu titik yang seharusnya gitu nggak sih? Kalau buat dianya sih aku yakin dia nggak ngerasa overthinking, bahkan dia merasa bahwa ini hasil dari buah pemikiran yang sangat matang. Kalau dari pandanganku nggak matang karena sampelnya salah. Dia ngambil sampel dari sesuatu yang keliru gitu. Ya kayak tadi itu, ketika aku berpikir bahwa nanti anakku jadi musuh, nanti aku pasti stres berat. Ya udahlah kalau gitu mendingan aku nggak punya anak, kan gitu. Ya, kadang aku juga suka dilematis sih. Aku kan kayak kemarin baru ada kemalingan gitu. Ya, aku suka bilang sama istriku tuh gini, ya udah, yang kemalingan itu kan orang lain. Iya, tapi kan bisa jadi habis itu kita. Lah itu kalau dipikir ya jadi nanti. Nggak usah dipikirin. Kita itu bisa jadi beda sama yang lainnya. Kayak kemarin aku cerita tentang gempa kan, waktu itu pernah kena gempa di Jogja 2006. Bisa ada loh satu rumah ini hancur berantakan, belakang sebelahnya utuh, sebelahnya lagi hancur, sebelahnya utuh, sebelahnya, artinya ya dalam kondisi separah apapun kalau memang Allah nggak nimpain ke kita yang enggak gitu. Betul. Nah, itu kan pemahaman tentang takdir. Nah, kalau kita tambahin tadi kata Mas Husen tadi, ketika ada orang overthinking, kita harus tahu juga overthinking yang paling parah itu adalah ketika orang membicarakan cuma resiko, tapi dia nggak membicarakan tentang harapan, peluang yang ada. Misalnya ya, kalau ada orang ikut ujian,
maka ada dua kemungkinan, dia lulus atau dia gagal. Ya. Tapi kalau dia tidak ikut ujian, sebenarnya dia sudah gagal dan tidak ada kemungkinan lulus. Dia gak ikut ujian karena takut gagal, ya itu sudah gagal. Itulah kegagalan yang gagal atas pilihan sendiri. Ada orang nggak mau kerudungan karena dia bilang nanti aku takut kalau aku kerudungan aku tidak live the expectation. Aku tidak seperti yang diharapkan. Nanti kalau aku maksiat gimana? Aku nggak bisa komitmen gimana? Nanti kalau aku buka lagi gimana? Iya. Nah sekarang kamu nggak pakai dan semua kekhawatiranmu sudah jadi. Nah jadi aku nggak mau ngaji karena kalau ngaji aku jadi tahu. Kalau tahu jadi dosa. Mendingan aku nggak perlu tahu. Padahal nggak perlu tahu itu kegagalan itu sendiri. Benar. Sama kayak ada orang bilang tadi, aku nggak mau untuk punya anak karena anak itu merepotkan, karena anak itu nanti bikin beban, karena anak itu bisa jadi orang yang salah dan aku stres, karena anak itu membuat aku tua dan segala macam. Nah sebenarnya ketika ada orang yang ngomong kayak gini, berarti dia sudah gagal. Padahal punya anak itu ya ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berhasil. Tapi kalau dia tidak punya anak karena alasan itu ya, bukan tidak punya anak ya, tapi tidak punya anak karena alasan itu, dia sudah gagal. Aku dapat pola. Berarti ketika ditanya kenapa kamu tidak X, larinya ke beban. Nah berarti itu dia overthinking. Betul. Tapi kalau kenapa kamu tidak X, maka larinya ke tujuan, berarti dia nggak overthinking sebetulnya. Benar. Cuma yang jadi persoalan kok take overnya awet muda. Gitu tradingnya kok dengan awet muda. Mungkin dia cuma sembarang ngomong ya. Tapi sebenarnya dia mau mendakwahkan sih. Itu kan cuma jawaban daripada komen ya. Mungkin salah satu bagian. Berarti ada indikasi kuat sebelum dia punya tujuan hidup yang nggak sesuai dengan fitrah, ada mental yang terlukai. Iya, trauma, traumatis. Dan dengan kemampuan intelektualnya dia tutupin itu seolah ini adalah pilihan yang benar gitu. Iya, itulah perasaannya perempuan. Perempuan itu kalau dalam buku marketing Venus itu aku udah kayak Ridho. Enggak, aku ngomongin buku. Katanya Ridho buku, apa dia di Yungaji sebagai apa? Pakar perempuan. Kalau sis sis pakar hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan intim. Iya, hubungan intim. Jadi Ridho lebih umum, sis itu lebih khusus. Iya. Nah, di buku itu Marketing in Venus itu mengatakan bahwasannya perempuan itu adalah alat marketing yang paling efektif. Benar. Karena ketika perempuan itu sudah pride, sudah cenderung terhadap sesuatu, dia akan gunakan perasaannya untuk menyentuh perasaan orang lain supaya merasakan perasaan yang sama dia. Nah, ini kayaknya yang sedang digunakan sama orang ini. Dia punya trauma dan dia punya sebuah perasaan dan dia pengen orang lain itu juga merasa sebagaimana apa yang dia rasa, dan dia perbagus dengan retorika yang luar biasa sih sebenarnya sih. Dan yang menariknya tadi itu ya, yang aku pernah sharekan di grup ya, ada seorang perempuan, dia orang barat, dia bukan orang muslim ya, alias ya orang barat pada umumnya, dan dia bilang bahwasanya tahu nggak kenapa orang-orang itu tidak mau punya anak atau disuruh dengan pemikiran tidak mau punya anak. Ya gampangnya gini, supaya yang nyuruh tuh yang punya anak, yang menguasai sumber daya alam, yang tidak punya anak itu. Sederhananya itu, balik lagi ke zaman primitif. Ada penelitian seperti itu. Dan ternyata memang kalau orang-orang yang percaya tentang konspirasi ya, semua hal dikuasai sama Yahudi itu enggak child free. Betul. Yahudi sangat bangga terhadap keturunannya. Ya sama keturunannya. kayak gini lah. Semua orang yang kerja di perusahaan rokok itu nggak tahu bahwa yang punya tuh nggak ngerokok gitu. Iya. Maksudnya nggak ada loh yang punya tuh nggak ngerokok. Iya, Bill Gates nggak pernah kena corona. Dan anaknya yang punya itu juga nggak ngerokok gitu maksudnya. Jadi artinya ya semua orang ngerti gitu maksudnya, bahwasanya ya mereka reasonable. Yang siapa yang kemudian yang punya ide kalau misalnya ditutup perusahaan rokok nanti kita kerja di mana? Gitu, rokok itu jual bajigur lah. Iya makanya rokok itu adalah sebuah pemasukan bagi negara dan segala. Yang paling rame komen adalah orang-orang yang bukan yang punya. Iya, orang gitu, yang merokok. Iya, gitu. Artinya ada orang yang bilang, jangan makan itu, ini berbahaya dan segala macam. Padahal enak. Gitu. Nah sekarang Barat ternyata struggling untuk meningkatkan jumlah populasi. Benar. Dan itu apa ya, ciri-ciri kebanggaan seorang raja. Betul. Punya pangeran, putri. Mereka kasih insentif. Gimana caranya orang bakal punya anak. Mereka kasih sebuah preaching. Mereka kasih sebuah dakwah. Bahwasanya punya anak itu harus, kalau enggak peradaban kita akan musnah. Gitu kan ya. Karena mereka dulu sudah mereka ngomong itu kemana-mana, ternyata karena mereka sendiri. Lah iya. Ya ini kalau bicara peradaban tadi ya, itu pernah disampaikan oleh Muammar Gaddafi. Dulu kan Libya ya. Itu begitu. Jadi 2000
45 kalau nggak salah, itu dunia ini sudah dikuasai oleh Muslim karena merekalah yang punya karakter banyak anak, sehingga dari migrasi yang ada, dari kebutuhan SDM negara-negara maju ini, itu membuat negara-negara Eropa dan lain-lain itu kebanjiran orang-orang yang Muslim. Ya. Jadi itu secara gambaran dunianya gitu. Aku pidato presiden itu. Iya. Terus sudah? Gitu, iya. Oh, udah gitu aja. Oke. Contoh lagi ya. Gaddafi. Di Amerika itu orang India disebut bukan dengan India, tapi bunch of Indians. Kenapa? Karena terlalu banyak. Kayak seikat bayam gitu maksudnya, bunch of Indians. Karena orang India tuh banyak banget. Karena jumlahnya banyak, maka dia punya potensi lebih besar untuk nguasain. Iya. Maka Amerika itu di Microsoft India semua. Kenapa? Iya. Karena jumlah itu tetap penting gitu maksudnya. Kita nggak usah bicara kualitas, kuantitas itu juga sudah penting. Dulu mana ada Amerika memandang khawatir sama Cina atau India. Betul. Tapi sekarang pesaing Amerika ya India, Cina itu. Betul. Karena jumlahnya banyak. Nggak peduli dia misalnya kualitasnya seperti, tapi jumlah ini sudah menjadi sebuah syarat untuk kualitas. Di antara jumlah itu pasti ada yang kualitasnya di atas rata-rata. Benar. Makanya namanya main bola aja tahu kualitas. Kena kartu merah 1 ya tetap aja pengaruh mau sehebat apapun antum. Nah, kualitas itu bicara tentang kuantitas. Cina, India itu salah satunya. Makanya orang-orang deg-degan ngelihat orang-orang Muslim. Karena Pew Research itu ketika membahas tentang orang-orang Muslim, yang pertama mereka soroti adalah populasi. Populasi orang-orang Muslim itu luar biasa karena fertility rate-nya di atas rata-rata di atas berapa? 4. 3. Kadang-kadang mencapai 6 kayak di Sub-Sahara Afrika. Itu orang Nigeria tuh kalau sekali punya anak 6. Wih, 6. Coba lu bayangin. Iya makanya. Gus Baha itu pernah bahas arti tentang kenapa Rasulullah itu berbangga-bangga dengan jumlah umatnya. Karena bagaimanapun juga ya, antum sepintar Imam Syafi'i, antum cuma 10 orang. Iya. Sementara itu misalnya, contoh ya, ada orang-orang Syiah misalnya, 10.000 orang, ya tetap aja antum nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tetap aja antum yang salah. Walaupun antum sepintar Imam Syafi'i. Jadi syarat pertama kualitas tuh kuantitas. Jangan kita bicara kualitas, kita menegasikan kuantitas. Nah, itulah. Contoh ketika ada orang bilang ya, ini Rasulullah juga bilang Ustadz, umat muslim itu banyak, tapi seperti buih di lautan. Sebentar dulu. Itu berarti dia jumlahnya banyak, tapi dia tidak berkualitas. Iya. Tapi kalau kita balik, dia berkualitas jumlahnya dikit, itu juga masalah juga. Iya. Gitu loh, bukan berarti Rasul bilang berarti kualitas lah yang utama, lantas nggak perlu kuantitas. Enggak. Yang Rasul soroti itu adalah kuantitas tanpa kualitas. Iya, penurunan kualitas di bukan zaman berarti itu. Kualitas itu adalah satu-satunya. Mikir. Iya, berbuihlah teruslah kalian. Gitu. Dan yang paling menyakitkan kalau ternyata prinsip agama itu sekuat itu untuk mengajarkan kita meneruskan generasi itu ya, meneruskan perjuangan. Yang paling menyakitkan adalah misal yang pertama ini yang mengkampanyekan adalah seorang perempuan yang sudah dikarunia rahim. Yang kedua ini seorang muslim yang menunjukkan identitas muslimnya. Iya. Itu loh yang paling menyakitkan itu loh. Ya, makanya ya balik lagi lah. Apakah kita sekali lagi ya, kita tidak ada urusan dengan orangnya. Iya. Andai kan dia ada di sini, dia tetap saudari kita. Ya. Dia tetap seorang muslimah. Tetap kita doakan yang terbaik. Tetap kita doakan yang terbaik. Cuman problemnya adalah apapun yang dia sampaikan. Ya. Nah, jadi yang kita sampaikan ini adalah bukan tentang orangnya, karena kita tetap respect dengan orangnya. Dan juga bukan tentang child free. Bukan tentang child free. Karena child free pada satu titik itu bisa jadi solusi atas sebuah problem. Aku gitu sepakat. Kan? Makanya aku bilang yang tadi aku bilang di awal, aku tidak menyoroti child free-nya, tapi alasan. Iya. Alasan kenapa dan pemikiran yang mendasari kampanyenya ini. Beda loh child free sama menunda anak. Itu ada pembahasan. Child free itu bukan menunda anak, tapi child free itu sebuah komitmen untuk tidak pernah punya anak. Kalau itu mungkin udah harus kita dirinci lagi karena lagi. ada juga pembahasan kalau misalnya contoh ya, selain daripada studi dan segala macam, ada lagi penyakit. Nah, itu penyakit itu memang menjadi solusi ketika dia punya anak pasti meninggal itu secara genetik, itu diperbolehkan ulama, dia child free. Tapi kan pemikiran apa nih yang mendasari child free? Ada orang yang nggak mau punya anak gara-gara
takut rizki, itu dikritik oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai bentuk kekufuran, syirik gitu kan ya, karena dia meyakini ada sesuatu yang bahwa dia meyakini dia yang ngasih, bahwa bukan Allah yang ngasih. Ini kan ada bagian-bagian itu. Nah maka kita lihat adalah yang kita soroti bukan juga child free-nya, betul, tapi yang kita soroti adalah alasan yang mendasari kenapa ini disampaikan. Nah karena itulah mudah-mudahan ini bisa diterima oleh orang ya. Dan anggap kalau misalnya anda merasa bahwa kita nih nyinyir sama cewek, Anda tuh tidak berhak berbicara karena yang berbicara tuh cewek. Karena lu kan nggak punya rahim, lu nggak perlu ngatur-ngatur gue. Enggak, kita cuma ngomong aja. Sama siapa? Kita cuma ngomong aja. Kita ada. Artinya kalau misalnya Anda memang yakin dan Anda memang meyakini dan memang mengkampanyekan tentang open minded, ya ini cuma ngomong aja, mau diterima juga boleh, nggak diterima juga nggak ada masalah. Kalau jawab, ini harus perempuan yang ngomong karena cuma perempuan yang punya rahim. Lah rahim itu yang ngisi siapa? Iya, betul. Siapa yang ngisi? Anda pikir kalau semangka nggak ada bijinya, gimana jadi? Artinya ya itu yang kita bahas ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan tentang ini? Gak ada. Mudah-mudahan kita semua diberikan bimbingan sama Allah. Amin. Dan mudah-mudahan si Mbak ini bisa kembali menjadi seperti tulisannya yang semula. sebagaimana tulisannya yang sangat fitrah itu. Iya, makanya artinya ada orang-orang yang mungkin di encourage dengan ide-ide seperti itu. Kita nggak usah bicara agama, tapi ada beberapa orang yang ketika diomongin begitu mereka jadi sedih. Iya. Gitu kan ya, yang orang-orang yang berusaha, orang yang sudah punya ibunya mungkin, gitu kan ya, yang apa namanya? Ya mudah-mudahan juga, misal memang ada trauma, mudah-mudahan dia bisa segera menyelesaikan itu. Iya. Ini aku tambahin satu lagi, mungkin direct message nih. Asik. Kalau misalkan Ini judulnya nih, direct message Wimar. Cobalah menelisik lebih dalam lagi, apakah yang disuarakan ini berdasarkan sesuatu yang benar atau enggak, atau ternyata itu cuma bagian daripada traumatik, bagian daripada kesalahan masa lalu yang memang kena apesnya aja. Satu itu. Terus yang kedua, karena ini sudah disuarakan, aku yakin, aku tahu posisi orang kayak gini tuh nggak enak banget. Maksudnya ya kecuali kalau dia udah sebodoh amat dengan dunia ya. Tapi kalau dia ngelihat entah di keluarganya, entah di khalayak umum, termasuk animasi tekotok itu kan juga menjadi ya aku bayangin kalau aku jadi dia terus nonton animasi ini. Sedih ya? Tambah lagi terus Stress. orang bikin lagi postingan tambah lagi, termasuk mungkin juga dengan channel-channel semacam kita ini yang juga ngomongin itu. Itu juga jangan dijadikan kayak energi untuk nambah salah gitu. Maksudnya ini justru adalah semua kan berdasarkan perspektif ya. Jangan sampai yang niatannya kita juga untuk menyampaikan apa yang kita pahami baik dan juga baik untuk mbaknya ini malah dijadikan energi untuk malah dadi-dadi gitu loh, malah menjadi-jadi gitu. Ya, malah nggak terima, kan malah ngotot. ngotot. Kan akhi trash. Akhi trash tuh apa? Ya kita. Oh gitu. Akhi Sampah. Oh trash itu sampah, aku pikir stres. Oke. Ya sih kayak gitu aja sih. Jadi buat aku pribadi coba ditelisik lagi, coba dilihat lagi, diinternalisasi lagi. Jangan sampai ternyata ini semua dari akar yang salah. Kayak misalkan orang feminis itu kan narasinya bagus-bagus, kayak logis-logis gitu. Padahal kalau ditarik kepada akarnya, mereka punya semua pohon pemikiran mereka itu kan akarnya cuma satu. Mereka berasumsi laki-laki sama dengan wanita. Padahal ini adalah asumsi yang keliru. Yang kalau ini kemudian kita gagalkan, itu pohon tumbang sebetulnya. Maka jangan sampai kita terjebak dengan logika-logika yang kelihatannya keren, padahal kalau ditelusurin sampai ujungnya ternyata akarnya ini adalah sesuatu yang keliru. Manusia itu butuh peradaban, manusia itu butuh legacy. Kita itu pasti akan mati, nggak mungkin awet muda sampai mati. Kita itu pasti harus memikirkan apa yang akan terjadi setelah kita mati. Botox itu cuma berarti nanti kalau dia pengen berbicara sama antum bisa dihubungin bisa lewat istri saya. Nanti kita akan cerita betapa kita berharap Allah kasih kita karunia anak yang soleh-soleha. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan. Dan hidup itu bukan soal diri kita saja, tapi juga soal kepedulian pada orang lain dan masa depan. Oke lah. Mungkin terakhir ya. Mungkin kita ini adalah ahli-ahli trash tadi ya. Semua yang kita omongin. Ahli trash yang suka gimmick dan traumatik. Yang kita omongin mungkin sampah. Aku pengen cari satu titik temu kita. Kita meskipun sampah di matamu, tapi kita percaya sama-sama bahwasannya kita semua sayang dan cinta sama Rasulullah. Gak ada orang yang muslim itu benci sama Rasulullah. Kita sayang dan cinta sama Rasulullah. Kita pengen dianggap sama Rasulullah. Kita pengen diselamatin sama Rasulullah di akhirat. Coba dipikirkan baik-baik. Kira-kira apa yang sudah dilakukan ini, itu Rasulullah senang atau ridho? Walaupun kita adalah akhi-akhi trash, tapi kita tetap respect. Dan kita tetap menghargai dan menganggap setiap wanita itu adalah berharga. Coba kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri.
Rasul kita ini sama yang kamu lakuin itu ridho atau enggak? Iya. Kan Ustadz udah bilang kan benci sama cinta itu kayak berbanding lurus. Iya. Kita tuh butuh energi loh untuk ngomong begini. Artinya kita juga melakukan ini karena ada care kita juga untuk ini selesai dengan kita baik. Care dong, masa kita enggak Iya care. dong. Gitu. Oke, gitu aja Kita mungkin. carefree. Makasih. Ada lagi? Udah. Carefree. Dadah. Carefree. 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 Carefree pembalut ya. Apa Itu carefree? merek pembalut. Serius? Ada yang merek Serius? Carefree? Carefree day aja, carefree day. Oh iya, Carefree Day. Car free itu. Oh itu Nah, kan. iya kan plesetan. Masa pembalut sih? Coba lah. Bagus tuh terakhir. Terus ada iklannya. Ting. Carefree.